Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan berbicara mengenai mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Nah, bagaimanakah memiliki pikiran yang sama dengan Kristus? Ya. Kita semua punya pikiran yang satu dengan lain berbeda. Dalam kehidupan kita dari latar belakang berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang pendidikan kita berbeda, disiplin ilmu berbeda, dan banyak hal yang berbeda. Nah, ketika kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah, tentu dengan perbedaan latar belakang dan pikiran yang berbeda, kita harus unity. Nah, bagaimana bisa unity kalau semua pikiran berbeda? Nah, maka pikiran-pikiran itu harus dibawa menuju kepada satu pribadi. Semua berkumpul pada satu titik, yaitu namanya Kristus. Karena Kristus adalah kepala. Dan sebagai kepala yang mempersatukan, maka kita menerima pikiran yang sama, kita baru bisa bersama-sama sehati. Kalau pikiran beda, nggak mungkin kita bisa sehati. Nah, karena itu, mari hari ini di dalam morning devotion kita bersama-sama merenungkan mempunyai pikiran yang sama dengan Kristus. Setelah ini, kita boleh bersama-sama dalam komunitas kita menghidupi pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. 1 Korintus pasal 2 ayat 16 berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran-pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, ketika kita membaca kalimat siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, nggak ada kalau dari kita yang menuju ke sana. Tapi kalau dari sana yang menyatakan pikirannya, ada. Kita tahu Abraham diberitahu oleh Tuhan, saya akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Apakah aku akan menyembunyikan rencana ini dari Abraham? Maka Tuhan menyatakan kepada dia. Nah, di dalam mengetahui rencana daripada Tuhan, apa yang menjadi pikiran Tuhan, di dalam kisah Abraham kita melihat bahwa Abraham bukan menasehati Tuhan. Kata di sini sehingga ia dapat menasehati Tuhan, itu berarti berbicara bahwa bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa berdialog dengan Tuhan. Nah, Abraham mengalami bagian yang seperti itu. Saudara, ketika Tuhan menyatakan pikirannya kepada Abraham, bagaimana Tuhan berencana menghukum Sodom dan Gomora, maka Tuhan mendengarkan bagaimana permintaan doa, permintaan dari Abraham. Abraham berkata, masakan engkau Tuhan yang begitu berbelas kasihan menghancurkan orang jahat dan orang baik bersama-sama, orang yang tidak benar dengan orang benar bersama-sama. Nggak mungkin kan? Engkau Tuhan yang benar, engkau Tuhan yang adil. Dan saudara, kita melihat Tuhan berkata, oke, apa permintaan? Kalau ada 50 orang benar, Tuhan jangan hancurkan Sodom dan Gomora. Itu permintaan Abraham. Tuhan berkata, silakan. Kita tahu Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Nah, ketika 1 Korintus pasal 2 ayat 16, kita baca kebenaran ini berbicara bahwa bagaimana Paulus menyatakan bahwa Kristus Yesus yang adalah Tuhan, menyatakan bahwa siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan. Paulus berkata, kami memiliki pikiran Kristus. Nah, kalau kita membandingkan dengan Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup bersama, dalam unity, dalam keluarga Allah, yang Senin kemarin kita belajar sama-sama, keluarga Allah itu bagaimana kita bisa hidup unity di dalamnya.
Di sini Paulus menaruhkan bahwa pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus itu harus menjadi pengikat. Ini yang menyambungkan. Jadi di awal khotbah saya sampaikan tadi, bagaimana pikiran kita yang berbeda-beda, kita bisa unity bersatu dalam komunitas. Kalau pikiran dan perasaan kita semua menuju kepada satu yang namanya kepala itu. Kepala gereja. Kepala keluarga kita siapa? Kristus. Kepala gereja siapa? Kristus. Kepalanya kita siapa? Kristus. Mempelai pria itu Kristus. Nah, kalau menuju kepada di sana, maka kita ditarik ke sana, kita bisa bersatu, unity. Ketika berbicara tentang mengetahui pikiran Kristus, Paulus berkata, nggak ada yang mengetahui. Kecuali kita harus lihat arahnya. Kristus yang menyatakan itu kepada kita. Bukan kita yang mencari, kita yang membongkar, tapi Kristus yang menyatakan. Kita hanya punya kerinduan untuk mengarah ke sana, memiliki pikiran Kristus. Nah, Filipi pasal 2 ayat 5, Paulus menyatakan bahwa pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus, dia yang milikinya itu, maka dia berkata menaruh pikiran perasaan yang telah dimiliki dalam Kristus itu, di dalam komunitas itu, terdapat dalam Kristus Yesus itu penting. Pertanyaannya begini, ketika merenungkan kedewasaan rohani saya pikirkan, kalau orang dewasa rohani itu dia pasti mau bergerak ke arah Kristus. Dia mau bertumbuh ke arah Kristus. Dalam pemuridan, tujuan dari pemuridan adalah serupa Kristus. Serupa seluruh di dalam hal Kristus. Termasuk serupa dalam pikiran Kristus. Itu dewasa rohani. Lalu bagaimana tahu seseorang dewasa secara rohani? Kedewasaan rohani seseorang dinilai dari seberapa pikirannya serupa dengan pikiran Kristus. Lalu kita lanjut bertanya, kalau kedewasaan rohani dinilai dari keserupaan pikirannya dengan Kristus, bagaimana tahu bahwa pikirannya serupa dengan Kristus? Kan itu yang kita tanya. Oke, kalau ciri-ciri orang dewasa rohani adalah pikirannya serupa dengan Kristus. Di dalam unity, dalam keluarga Allah, ada pikiran perasaan yang ditaruhkan di dalam Kristus Yesus, di mana dia mau bergerak di dalam mempraktekkan tindakan kasih yang seperti Kristus bertindak dalam kasih. Itu kita sudah belajar dan khotbah-khotbah sebelumnya kita sudah dengar. Tindakan kasih itu penting karena kasih, tindakan kasih itu adalah melakukan firman, bukan hanya mendengar saja. Tindakan kasih itu adalah tindakan sebagai pelaku firman, bukan pendengar. Di mana imanmu, di sini perbuatanku. Nah, itu wujud dari perbuatan, bukan hanya berkata soal punya iman. Nah, demikian juga ketika bicara kedewasaan rohani, kita melihat bahwa seseorang dewasa dikatakan dinilai seberapa pikirannya serupa dengan pikiran Kristus. Nah, bagaimana tahu bahwa orang itu punya pikiran Kristus? Kecuali dia melakukan dalam tindakan. Kita tahu. Nah, mari kita bongkar dulu bagaimana pikiran ini kita bisa tahu adalah pikiran Kristus. Pikiran itu medan pertempuran. Pikiran yang diharapkan oleh Kristus bukan hanya berada di sana, tetapi pikiran itu nyata dalam perbuatan. Kalau kita lihat dalam kehidupan Kristus, yang pertama, pikiran Kristus. Pikiran yang tidak mementingkan diri. Kita bisa lihat dalam tindakan nyata Kristus. Pikiran yang terwujud dalam tindakan di mana Yesus berfokus kepada jiwa-jiwa seberapapun harganya. Ketika dalam pelayanan, Kristus tidak seperti dalam pelayanan yang kita lihat sekarang di ruang AC. Pelayanan itu di ruang terbuka, nggak pakai mic, ya lelah, panas. Tapi ketika Kristus yang sejenak ya mengambil tempat yang sepi, tempat yang sunyi, ketika ingin berdoa, pada waktu ditemukan oleh orang, Yesus tetap tampil melayani. Bahkan kita tahu bagaimana Yesus dalam tindakan-tindakan sedemikian yang berfokus kepada jiwa-jiwa, membayar harga sedemikian. Bagaimana Yesus menyatakan pemberitaan Injil, dia harus lewat Samaria, sesuatu yang tidak mudah bagi seorang Yahudi untuk melakukannya. Yesus melakukannya. Karena demi satu jiwa di Samaria, dia harus lewat Samaria dikatakan. Dia lewat di sana.
Kita tahu Yesus yang dibenci, yang sedemikian ditolak oleh Farisi dan ahli Taurat. Di tengah-tengah perdebatan sengit dan dijebak, Yesus menyelamatkan jiwa-jiwa, tetap rela untuk menerima segala kebencian yang memuncak terhadap dirinya ketika menyembunyikan orang di hari Sabat. Bukan kepentingan Yesus, tetapi kepentingan orang, kepentingan jiwa-jiwa. Dari tindakan Yesus ini, kita bisa melihat spirit, semangat. Kita bisa melihat bagaimana pikiran Kristus dalam bertindak. Karena pikiran Kristus prioritasnya adalah mementingkan jiwa-jiwa, maka ketika Yesus dalam pengajaran, dia berkata, manakah yang lebih penting? Menyelamatkan seorang jiwa di hari Sabat atau membiarkan jiwa itu terhilang? Yesus selamatkan. Yesus mengajar, kalau ada 100 domba, ada satu yang hilang, apa yang kau lakukan? Untuk ukuran hitung-hitungan pedagang, kalkulatornya nggak masuk, hitungan rumusnya nggak masuk. Tapi Yesus berkata, dia akan meninggalkan 99 dan mencari satu domba. Yesus berfokus kepada jiwa-jiwa, seberapapun harganya. Di saat orang begitu membenci melihat orang-orang yang diterima Yesus, Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang yang sehat, ya. Aku datang bukan untuk yang sehat, tapi untuk yang sakit. Ketika dia mengumpamakan tentang dokter, yang dibutuhkan adalah orang sakit yang membutuhkan dokter, bukan orang sehat. Jelas mereka bisa membaca sikap Yesus. Statementnya Yesus adalah, saya nggak datang kok untuk orang sehat. Saya nggak datang untuk orang yang ngerasa sudah dia baik, dia udah cukup baik, boleh masuk kerajaan. Enggak. Kepada yang membutuhkan. Nah, terlalu banyak kita melihat pernyataan-pernyataan Yesus yang berfokus kepada jiwa-jiwa. Dan dari situ kita tahu pikiran Yesus adalah pikiran yang tidak mementingkan diri sendiri. Ketika Yesus berkata, seorang anak yang terhilang dan Bapa menanti dia pulang, itu adalah kisah yang sangat menyudutkan orang-orang yang merasa mereka lebih baik dari orang lain. Bagaimana ahli Taurat dan Farisi melihat bahwa orang berdosa, mengapa engkau duduk makan sama pemungut cukai, sama yang lain? Kita inilah yang harus kamu undang dan engkau terima undang kita. Enggak, Yesus berkata, justru anak yang sulung itu enggak senang ketika anak yang bungsu pulang. Dan anak yang sulunglah yang terhilang sebenarnya. Nah, itu menyinggung ahli Taurat Farisi. Nah, semangat Yesus mencari yang jiwa-jiwa yang terhilang, inilah yang harus kita lihat. Bagaimana orang yang mengaku dia dewasa rohani, benarkah dia punya pikiran dalam prioritas yang sedemikian mencari jiwa-jiwa, berfokus. Ketika dia berfokus pada jiwa-jiwa, waktu dia memimpin rapat misi, waktu dia memimpin meeting di dalam gereja, di dalam divisi komisi yang ada, benarkah program yang dibuat di Natal yang menghabiskan ratusan juta itu menjangkau jiwa yang hilang? Benarkah pikiran yang dimiliki ketua panitia Paskah yang berkata, mari kita rayakan Paskah tahun ini, apakah pikiran itu pikiran yang berfokus menjangkau jiwa-jiwa seberapapun harganya? Pikiran yang mementingkan acara terlihat baik. Saya panitia Natal, saya tahun ini menjabat, kalau acara nggak baik, apa kata orang terhadap saya? Saya malu. Saya udah lihat dokumentasi tahun-tahun sebelumnya. Yayasan kita acaranya bagus, di hotel mewah. Yayasan kita menggalang dana segini. Sekarang saya panitia menggalang dana. Gak bisa kalau gak bagus. Apa kata orang? Benarkah gereja menjalankan prinsip di mana yang terdapat dalam pikiran Kristus? Pikiran Kristus apa? Mementingkan jiwa, bukan mementingkan diri. Mementingkan bagaimana menuai jiwa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kalau kita mau mengukur kedewasaan rohani seseorang, kita lihat
apakah pikirannya terdapat pikiran seperti Kristus. Lah bagaimana tahu terdapat pikiran Kristus? Lihat bagaimana dia ketika memutuskan dalam tindakan. Tindakannya itu memprioritaskan jiwa-jiwa atau memprioritaskan jabatan, memprioritaskan nama, memprioritaskan track record yang hanya untuk dirinya, atau dia menjangkau jiwa untuk Tuhan. Yang kedua, Pak Fu, bagaimana kita tahu seseorang dewasa rohani apa tidak? Apakah terdapat pikiran Kristus dalam pikiran dia? Nah, bagaimana saya tahu pikiran dia? Pikiran orang siapa yang tahu? Lihatlah, contohilah Kristus. Kita ukur dari apa? Pikiran Kristus, pikiran yang berkorban. Saudara, maka kita lihat orang dewasa rohani punya pikiran yang berkorban. Yesus berkorban, bukan mencari korban. Rela disalahkan, meskipun tidak bersalah, demi orang lain. Nah, ini pikiran yang harusnya terdapat pada orang yang sudah dewasa rohani. Nah, saya lihat orang dewasa rohani ketika konflik, seringkali dia menyelesaikan dengan begitu halus persoalannya. Bahkan dia memendam pihak yang lain dan rela menanggung kesalahan demi persoalan bagaimana pihak ini tidak perlu tahu kesalahan pihak yang ini, tetapi bisa mencari jalan damai. Nah, kalau kita melihat bagaimana malam perjamuan ketika Maria, seorang wanita yang datang mengurapi Yesus, memecahkan minyak yang mahal. Nah, itu teladan yang berkorban. Yesus berkata, apa yang diperbuat oleh wanita ini menjadi persiapan pemakamanku. Kenapa Yesus jawab demikian? Karena Yudas itu berkata manis sekali mulutnya. Sebenarnya Yudas berkata dengan kalimat, untuk apa minyak itu? Itu minyak mahal. Dia tahu minyak mahal. Oh, ini orang hebat. Dia cium itu minyak, dia tahu ini minyak narwastu. Dia ngerti itu minyak mahal. Dia berkata, itu dijual, kasihkan ke orang miskin. Itu uangnya bisa dibagi untuk nolong orang miskin. Apakah dia benar-benar hatinya ada orang miskin? Pikirannya mikirin orang miskin? Enggak. Nah, kita bongkar pikiran Yudas. Pikiran Yudas bukan memikirkan orang miskin, tapi di otaknya langsung berpikir, aku bendahara. Maka dia memberi usul bagaimana uang minyak mahal itu dijadikan uang. Karena kalau dijadikan uang, bukan orang lain yang pegang, pasti uang itu disumbangkan. Dan kalau uang itu disumbangkan, yang terima sumbangan, yang akan diserahkan, pasti ke bendahara. Kalau ke bendahara, ke siapa lagi? Ke Yudas, ke dirinya dia. Nah, kalau ke dirinya dia, uang yang banyak itu, dia punya kesempatan untuk korupsi. Jahatnya Yudas. Nah, so bandingkan dua pelayan ini. Ya, satu pelayan namanya Yudas mengorbankan orang lain untuk apa? Diri. Menyalahkan wanita tersebut. Apa yang dia salahkan? Kalimatnya tajam loh. Menyudutkan. Menyerang di depan umum. Dan itu kalau nggak bisa jawab, bisa kaget. Ketika dipecahkan dengan tulus motivasi datang, membasahi kepala Yesus ketika dia menuangkannya, Yudas berkata apa? Murid yang lain jadi ikut-ikutan juga kan? Buat apa pemborosan itu? Lo bayangin, lo nyumbang buat gereja, hatimu tulus, ditegur. Lah kamu ini pemborosan. Beli mic yang mahal ya, speaker yang mahal. Oh, ini zaman multimedia, pelayanan ini. Ayo beli yang terbaik untuk Tuhan. Kamera harus yang bagus, speaker yang bagus, supaya waktu masuk ke YouTube streaming bagus semua. Untuk apa sih pemborosan? Yang biasa cukup. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan. Nah, tipe wanita ini adalah tipe wanita yang berkorban. Tipe Yudas, tipe yang cari korban. Tipe wanita ini adalah tipe yang dimana melayani dengan berkorban, ya, mengetahui akan korban Yesus yang akan meninggal, Yesus akan, dia berkorban. Dia memberikan pengorbanan. Tetapi Yudas memanfaatkan pengorbanan Kristus untuk cari keuntungan. Bahkan mengkorbankan Yesus untuk dirinya.
untuk keuntungannya. Jadi ada dua tipe orang yang dari pelayanannya, tindakannya kita tahu dia tidak punya pikiran Kristus. Kenapa? Masuk dalam komunitas cari keuntungan. Ke gereja ada nggak ya cari pacar. Nah, masuk ke pemuda ada nggak ya yang saya bisa pacarin. Datang ke gereja, masuk komunitas, saya bisa dagang nggak ya, saya multi level marketing, saya mau dagang. Masuk bukan cari jiwa, datang bawa lebih banyak ke persekutuan, tapi dia lihat di persekutuan siapa yang bisa ditawari barangnya. Itu tipe yang cari korban. Nah, maka kita tahu orang seperti itu gak dewasa rohani. Walaupun dia aktif, kita kelihatan pelayanan, ikut kelompok sana, ikut kelompok. Enggak, dia cari korban kok. Mana yang bisa dia tawari? Kepentingannya dia. Saya terkasih dalam Tuhan. Pikiran yang berkorban. Ya, apalagi dalam pelayanan. Bikin salah yang aku. Jangan cari kambing hitam. Cari lagi kambing putih kalau gak dapat. Kalau salah di dalam gereja, pelayanan di panitia, ya ngaku salah. Nah, itu dewasa. Bukan, oh itu salah, ini yang salah. Bukan saya, padahal pemimpin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita tahu seseorang dia dewasa secara rohani? Dari mana tahu? Apakah dia punya pikiran Kristus apa tidak? Nah, Pak Fu, bagaimana tahu dia punya pikiran Kristus apa tidak? Pikiran orang siapa yang tahu? Kalau dia punya pikiran Kristus, kita akan tahu. Karena pikiran akan lahir dalam perbuatan. Karena tindakan kasih itu sebagai bukti daripada kita bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukannya. Maka kita tahu pikiran Kristus, pikiran yang melayani. Adakah pikiran yang melayani? Nah, pikiran Kristus ada pikiran yang melayani, bukan dilayani. Leadership yang dibangun oleh dunia sebelum kembali ke Alkitab, ada leadership yang menguasai, mendominasi, dilayani. Tapi lihat, negara-negara bahkan yang presidennya dipengaruhi oleh kekristenan, seperti ketika permulaan negara Amerika, bagaimana pemimpin-pemimpinnya seperti Abraham Lincoln, ya, itu ada orang-orang yang melayani. Karena apa? Dia mengerti prinsip dari para pemimpin, leadership dalam kekristenan. Soalnya Yesus melihat tidak ada satupun murid yang membersihkan kaki satu dengan yang lain. Di dalam masa di mana dulu di tradisi Israel mereka berjalan dengan sandal yang berdebu sedemikian sampai ke sebuah rumah, ada air, ada gentong yang disediakan mencuci bersih kaki. Nah, para pekerja di rumah yang budak akan membersihkan, hamba akan membersihkan kaki tamu yang datang masuk ke ruangan. Nggak ada yang cuci kaki. Yesus mengambil ember, mengambil kain, mencuci kaki murid. Kaget semua. Lo guru loh, di pemimpin loh, jalan di atas air, bangkitkan orang mati, ya dielu-elukan masuk virus, cuci kaki kita. Kaget. Ya saudara, tindakan Yesus ini tidak pernah dilakukan pemimpin manapun di dunia. Tidak ada. Pemimpin agama apapun tidak. Tapi apa yang Yesus lakukan itu membongkar sebuah tradisi manusia yang selfish, tradisi manusia yang egois, yang selalu ingin menampilkan diri lebih tinggi dari yang lain. Bahkan murid-murid yang merebut posisi. Tuhan, kalau engkau di sana, taruh kami di kanan kiri. Tindakan Yesus ini meruntuhkan seluruh bangunan keegoisan manusia. Dan Yesus ketika dia malah melayani muridnya, mencuci kaki muridnya, ini menjadi sebuah cerita yang tidak bisa diteladankan pemimpin manapun, kecuali dia kembali ke Alkitab. Yang dilakukan oleh yang lain, kalau sampai seperti itu, karena dia belajar dari Yesus. Dia belajar dari Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu, coba kita merenung bersama-sama. Dalam pelayanan hidup kita, dalam tindakan kasih yang kita lakukan, di dalam sebagai pelaku firman, bukan pendengar saja. Apakah pikiran kita adalah pikiran yang berfokus pada jiwa-jiwa? Apakah pikiran kita ada pikiran yang siap, wah kalau ini terjadi saya siap berkorban, bukan menjadikan orang lain korban? Pikiran yang jelas melihat
saya harus melayani. Ini di sini nggak ada yang mau melayani ini. Udah, saya saja maju. Apakah ada pikiran demikian? Nah, mari miliki ya untuk sesama pikiran yang demikian ya, untuk sesama dan pekerjaan Tuhan. Jangan hitung untung rugi. Kalau hitung untung rugi, saudara nggak akan mau berkorban. Dalam pikiran pun saudara udah mikir, enak aja, saya di sini paling besar, bagaimana melayani. Dalam pikiran sudah berpikir, aduh capek ya, kerjaan saya nggak selesai. Mau telepon dia, doakan dia, mau layani dia, mau kirim makanan buat dia yang isolasi mandiri, mau memperhatikan dia. Kenapa nggak datang di dalam morning devotion? Ya, saya lihat teman satu ini di kantor nggak datang, biasa ada. Saya telepon, aduh kerjaan saya nggak selesai, gimana saya bisa WA dia? Udah malam di rumah, udah inget, aduh saya mau istirahat nanti deh. Baru mau nonton di rumah, aduh saya inget dia nggak ada morning devotion. Mau nggak punya hati yang prioritas jiwa, pikiran prioritas jiwa? Ada nggak pikiran yang berfokus pada jiwa, lalu berfokus untuk berkorban? Pikiran yang berkorban, berkorban waktu, berkorban perasaan, berkorban uang, berkorban tenaga untuk melayani. Ada pikiran ini menggerakkan tindakan kita untuk melayani seperti Kristus yang melayani. Nah, saya percaya bahwa ketika seorang dewasa memiliki pikiran yang berfokus pada jiwa-jiwa, pikiran yang berkorban, pikiran yang melayani, itulah pikiran-pikiran seperti Kristus yang akan menggerakkan bagaimana dia bertindak kasih seperti Kristus yang sampai rela mati di kayu salib. Jadi jangan hitung untung rugi ketika menjalankan perintah Yesus, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lakukan itu dan lakukan pekerjaan Tuhan. Kalau melakukan pekerjaan Tuhan dan untuk sesama, hitung untung rugi, tidak akan pernah kita bisa bergerak. Jadi, ayo lakukan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua.